Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila merupakan inisiatif fraksi PDI Perjuangan di DPR dan telah disahkan pada paripurna 12 Mei lalu. RUU ini tinggal menunggu surat Presiden, Surpres, dan daftar inventarisasi masalah, DIM, yang masih digodok pemerintah untuk dibahas bersama. Salah satu tujuan RUU ini untuk memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP yang selama ini diatur melalui peraturan Presiden. Namun, dalam perjalanannya, fraksi PKS, PAN, dan Nasdem menolak RUU ini karena tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. PKS mendukung rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Tapi PKS juga ingin memasukkan aspirasi tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga elemen-elemen ulama yang ada di berbagai daerah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, aspirasi mereka adalah bagaimana di dalam rancangan undang-undang ini secara eksplisit itu harus ada satu ketentuan bagaimana kekhawatiran bangsa Indonesia agar ajaran-ajaran komunisme, Leninisme seperti yang diatur dalam ketetapan MPR itu bisa dicantumkan. Jadi PKS sebenarnya tidak berusaha untuk menghalang-halangi pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Nasdem kalau kita tidak memasukkan TAP MPR nomor 25 tentang soal pemburuan PKI, kita menolak untuk dilakukan pembahasan. Kita kan ingin lebih awalnya dari DPR ingin lebih menerjemahkan dalam hal-hal yang lebih konkret di masyarakat terkait dengan sosialisasi tentang Pancasila. Karena hari ini misalnya ruang-ruang untuk sosialisasi Pancasila ini di DPR itu kan melalui 4 pilar. Itu dirasa masih kurang. Penolakan juga terus berdatangan dari berbagai kelompok lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, ormas keagamaan hingga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menilai selain tidak dimasukkannya TAP MPRS di dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila, HIP, juga terdapat pasal yang kontroversial. Seperti poin kedua pada pasal 7, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. MUI pun menduga ada upaya terselubung untuk melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama Pancasila dan berpotensi membangkitkan komunisme. Kami meminta fraksi-fraksi untuk menolak karena Pancasila tidak bisa direduksi pada satu undang-undang saja. Karena Pancasila sudah dielaborasi secara substantif oleh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPRS, dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Kami pada tetap sikap pada detik ini sampai detik ini menolak rancangan undang-undang itu karena kami anggap tidak urgen dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. MUI pun meminta DPR dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena tidak bersifat mendesak dan tidak dibutuhkan rakyat. Wahyudi Ritonga, Andika Suramanto, Jakarta.